baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Saroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Saroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Saroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Yang boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi sendiri Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan.
Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Enggak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Nggak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi sendiri Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di blackingnya hajar. Ya Pak Kapolda, jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansyar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat.
Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arief Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arief juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran,
untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Enggak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Nggak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi sendiri, Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di blackingnya hajar. Ya Pak Kapolda, jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat,
22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Saroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Saroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Saroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polri sendiri Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Ya Pak Kapolda, jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan,
Motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Yang boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personal polisi sendiri Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo
memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arief Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arief juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas.
apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Nggak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Nggak boleh enggak. Ya, Pak Kapolda gitu ya. Oke. Termasuk personel polisi ini, Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di blackingnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan,
segera tindak lanjuti karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Walaupun nanti di backing yang di belakang hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya. Oke. Termasuk personel polisi ini Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di blackingnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Saroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Saroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Saroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi sendiri Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di blackingnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung.
Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arief juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Walaupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Yang boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi ini Pak?
Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Saroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Saroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Saroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Walaupun nanti di backing yang di belakang hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya. Oke. Termasuk personel polri sendiri Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu.
23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Walaupun ada di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi ini Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung.
Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arief juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Saroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Saroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Saroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Yang boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke.
termasuk personel polisi sendiri, Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Walaupun nanti di backing yang di belakang hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya. Oke. Termasuk personel polisi ini Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan? AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan.
kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Saroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Saroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Saroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Yang boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi ini Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti yang dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung.
Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arief juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Walaupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Enggak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Yang boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya.
Oke. Termasuk personel polisi ini, Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu, 23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran Pak. Ataupun nanti di backing yang di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Yang boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel polisi ini Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Dan Pak Kapolda jangan ada lagi. AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan dikabarkan sempat mogok makan. Hal ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono dan juga Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo secara langsung melihat kondisi dari AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Uli Ansar. Namun kini AKP Dadang akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa dan kondisi terkini ia juga sehat walafiat. Atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri AKP Rianto Ulil Ansar, maka Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Ia juga akan dijerat pasal berlapis hingga dipastikan dipecat sehingga tidak bisa menerima uang pensiun sama sekali. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo memaparkan update terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Arif Wicaksono mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka Dadang Iskandar secara langsung. Ia datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono bersama dengan pejabat utama Polda Sumatera Barat di lobi atau hall Mapolda Sumatera Barat. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka saat ini dalam kondisi baik dan juga sehat. Siapa bos besar Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pemilik tambang ilegal? AKP Dadang Iskandar tak berpikir panjang demi melindungi bos besarnya itu. Akibatnya nyawa Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil Ansyar melayang usai ditembaki AKP Dadang Iskandar. Kini sosok bos Dadang jadi pertanyaan. Dadang berani pasang badan dan nekat menghabisi nyawa lulusan Akpol supaya tambang itu tak terungkap. Insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan menyisakan sejumlah teka-teki. Sosok pemilik tambang galian C pun menjadi salah satu yang diusut lantaran memicu kejadian polisi tembak polisi. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, motif AKP Dadang Iskandar tembaki AKP Rianto Ulil Ansyar terkait dengan keputusan penegakan hukum. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Solok Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri Sabtu.
23 November 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan peristiwa polisi menembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, diusut tuntas. Kapolri menegaskan, pihaknya telah memerintahkan pengusutan kasus ini secara menyeluruh, baik dari aspek etik maupun pidana. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya, ujar Kapolri dalam pernyataannya, Jumat, 22 November 2024. Kapolri juga menyoroti pentingnya mendalami motif di balik kasus ini. Menurutnya, jika motif yang ditemukan mencederai institusi, pelaku harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Saroni mengatakan Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni pun berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas, termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi, beserta jajaran, untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda.